Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Waalaikumsalam pagi. Apakah Ibu masih ingat dengan saya? Perawat, tapi lupa saya. Baik Ibu, saya perkenalkan kembali ya Bu. Saya Perawat Rosti Rasmayatati, mahasiswa dari Poltekkes Tasikmalaya. Ibu bisa memanggil saya dengan sebutan Perawat Rosti. Ibu dengan Ibu Winda ya? Ya, Ibu bagaimana kabarnya hari ini? saya baik saja. Ibu hari ini apakah sudah makan? Sudah. Ibu semalam tidurnya nyenyak tidak? Nyenyak banget. Alhamdulillah ya Bu. Apakah Ibu sudah melakukan latihan sesuai jadwal harian, yaitu melakukan kebersihan diri secara teratur? Ya, Tadi udah mandi Ibu? udah mandi. Baik. Ya. Apakah dengan melaksanakan kebersihan diri, Ibu bisa merawat diri secara mandiri Bu? Ya, kadang-kadang Tadi mandinya dibantu atau mandiri Bu? sendiri. Sendiri. Sesuai dengan janji kita kemarin ya Bu, hari ini kita akan berlatih berhias diri. Tujuan dari kegiatan hari ini yaitu agar Ibu mampu berhias diri secara mandiri dan agar Ibu selalu terlihat rapi. Untuk waktunya sekitar 20 menit. Apakah Ibu bersedia? Ya, Untuk tempatnya mau di sini saja atau mau di mana Bu? di sini saja. Baik Ibu, sebelum kita berlatih untuk berhias, saya akan memeriksa kembali tanda dan gejala yang Ibu alami yang berkaitan dengan defisit perawatan diri. Baik, kalau begitu, sekarang saya akan memulainya ya Bu. Kalau misalnya sesuai dengan yang Ibu rasakan atau yang Ibu alami saat ini, Ibu bisa mengatakan ya. Tapi jika Ibu tidak merasakannya atau tidak mengalaminya saat ini, Ibu tidak bisa mengatakan tidak ya Bu. Yang pertama, apakah Ibu mengetahui cara perawatan diri yang benar? Tidak. Apakah Ibu masih ingat tanggal lahir Ibu kapan? Kapan? Saya lupa. Saya masih muda, tapi saya lupa. Ya nggak apa-apa ya Bu ya. Apakah Ibu merasa tidak nyaman? Masih merasa tidak nyaman Bu? Ya, Apakah Ibu masih merasakan nyeri di bagian yang Ibu sebutkan kemarin Bu? tidak. Saya tidak nyeri. Baik Bu. Ibu, apakah Ibu masih tidak mau atau tidak mampu mandi dengan baik? Apakah sudah bisa? Saya bisa. Bisa ya Bu ya, sudah bagus ya Bu. Ibu, apakah Ibu masih tidak mampu untuk berhias dengan baik? Ya, saya tidak tahu. Nanti saya kasih tahu ya Bu ya caranya. Apakah Ibu masih tidak mampu untuk makan dan minum secara baik, jadi teratur, jadi tidak berantakan Bu? Tidak bisa. Tidak bisa, masih berantakan ya Bu? Ya. Apakah Ibu sudah bisa BAB, BAK ke toilet Bu dengan baik Bu? Kadang ya Bu ya. Apakah Ibu masih malas melakukan perawatan diri, misalnya mandi, berhias, makan minum, dan ke toilet? Ya, tidur saja. Tidur saja ya Bu. Apakah Ibu sering bergabung dengan teman-teman yang lain di luar, misalnya di taman, misalnya berinteraksi dengan orang lain? Ibu masih melakukannya atau masih tidak bisa? Tidak. Apakah Ibu masih tidak tertarik dengan kegiatan yang menghibur Ibu, misalnya bernyanyi, bermain dengan teman? Tidak, itu membosankan. Oh iya, nggak apa-apa ya Bu. Baik Ibu, berdasarkan hasil pemeriksaan tanda dan gejala yang semulanya ada 24 tanda gejala, nah sekarang berkurang Bu, jadi 19 tanda gejala yang Ibu alami ya Bu. Alhamdulillah ya Bu ya, mengalami penurunan. Berdasarkan tanda dan gejala yang Ibu rasakan, Ibu masih mengalami masalah defisit perawatan diri atau kurang merawat diri Bu. Baik Bu, saya jelaskan kembali ya Bu, bahwa ada 4 cara untuk merawat diri. Itu yang pertama, kita lakukan
yang kita lakukan pada pertemuan kemarin Bu, yaitu membersihkan diri, mandi ya Bu ya. Yang kedua yaitu cara berdandan. Nah, untuk yang ketiga yaitu cara makan yang baik. Nah, untuk yang keempat cara BAB, BAK yang baik ke toilet ya Bu. Ibu, kalau masalah ibu ini tidak teratasi, dapat mengganggu kondisi ibu nantinya. Untuk itu, ibu perlu melakukan perawatan diri supaya ibu tetap bersih, rapi, dan terhindar dari berbagai penyakit yang ditimbulkan oleh pola hidup ibu yang kurang bersih. Baik ibu, untuk hari ini kita akan berlatih bagaimana cara berdandan atau berhias yang bertujuan agar ibu mampu berhias diri secara mandiri dan agar ibu terlihat rapi dan juga cantik ya Bu ya. Nah, Ibu, apakah Ibu tahu apa itu berdandan atau berhias diri? Apa itu? Baik Ibu, saya jelaskan ya Bu. Berdandan yaitu berhias dengan menggunakan pakaian, hiasan, dan sebagainya agar terlihat cantik dan anggun ya Bu, dan juga bersih ya Bu. Baik Ibu, selanjutnya saya ingin bertanya, apa yang Ibu lakukan setelah selesai mandi? Memakai baju saya. Apakah Ibu tadi kan sudah mandi ya Bu? Apakah Ibu sudah mengganti baju Ibu? Ya, ini baru. Wah, bagus sekali ya Bu ya. Nah, untuk berpakaian, pilihlah yang bersih dan kering. Berganti pakaian yang bersih 2 kali sehari ya Bu. Ibu ketika memakai pakaian, tadi dibantu atau bisa melakukan sendiri Bu? Saya bisa sendiri. Wah, bagus sekali ya Bu ya. Ibu, setelah Ibu berpakaian, selanjutnya apa yang Ibu lakukan? Diam saja. Apa yang Ibu lakukan untuk merawat? Apakah Ibu tidak ingin merawat rambut dan atau muka Ibu? Tidak bisa. Tidak bisa. Nanti saya akan ajarkan ya Bu ya. Baik Ibu, untuk merawat rambut, Ibu bisa menyisirnya minimal 2 kali sehari ya Bu ya. Nah, untuk merawat muka, Ibu bisa melakukannya dengan memakai bedak atau pelembab ya Bu. Nah, untuk pelembab bisa Ibu gunakan setiap mau beraktivitas dan sebelum tidur. Sedangkan bedakan digunakan pada siang hari saja sesuai dengan kebutuhan. Ibu, apakah Ibu tahu maksud dan tujuan berdandan? Tidak. Baik Ibu, jadi maksud dan tujuan berdandan adalah berpakaian yang baik dan rapi, mampu merawat rambut dengan menyisirnya agar rambut tidak kusut, serta mampu berhias diri mulai dari kepala hingga sampai kaki ya Bu. Misalnya menghias wajah dengan bedak agar terlihat cantik. Nah, setelah Ibu mengetahui maksud dan tujuan dari berdandan, jadi apa saja alat yang diperlukan untuk berdandan Bu? Sisir. Ya, lalu apa lagi? Baju baru. Oh iya, lalu Memakai itu bedak. ya atau pelembab ya Bu. Nah, baik Bu, benar sekali ya Bu ya. Jadi alat yang diperlukannya yaitu set pakaian bersih ya Bu ya. Tidak harus baru ya Bu, tapi bersih juga nggak apa-apa. Terus sisir, bedak, pelembab dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan berdandan ya Bu. Baik Ibu, selanjutnya kita akan berlatih bagaimana cara berpakaian yang baik, cara menyisir yang baik, dan cara merawat muka dengan bedak yang baik ya Bu. Nah, baik, dikarenakan Ibu baru saja ganti baju, kita akan berlatih bagaimana berpenampilan dengan rapi. Nah, sekarang coba Ibu rapikan pakaian Ibu. Wah, bagus sekali ya Bu ya. Nah, jadi untuk berpenampilan rapi itu, pertama, jangan biarkan lengan baju atau celana Ibu terlipat. Jika memakai pakaian yang berkancing, maka baju dikancingkan sesuai dengan lubang kancing pada bajunya. Nah, bukan ini ada kancing baju Ibu yang kurang pas ya Bu ya, tidak pas dengan lubangnya. Coba sekarang saya akan merapikan kancingnya. Ibu bisa melihatnya ya Bu, memperhatikannya. Nah, seperti ini Bu, Ibu bisa melakukannya Bu. Di sini ada yang masih kurang pas Bu. Baik Bu,
bagus sekali ya Bu ya, Ibu sudah bisa melakukannya. Baik, selanjutnya kita akan berlatih bagaimana cara menyisir yang benar ya Bu. Coba sekarang Ibu menyisir rambutnya Bu. Wah, bagus sekali ya Bu. Nah, Ibu cara memegangnya yaitu dengan memegang gagangnya, kemudian sisir dari atas ke bawah hingga ujung rambut. Dari depan kanan, lalu ke belakang, lalu ke depan kiri. Silakan Bu, coba Bu. Nah, begitu Bu, bagus sekali. Baik, selanjutnya kita akan berlatih merawat muka dengan berhias memakai bedak atau pelembab. Ibu punya pelembab atau bedak, Bu? Ada satu. Coba Bu, mana saya lihat bedaknya? Ini. Nah, Ibu coba sekarang Ibu memakai bedak. Saya mau lihat, Bu. Udah. Wah, bagus sekali ya Bu. Ibu kan itu ada bedak yang tidak rata ya Bu ya. Nah, sebelah sini. Sekarang saya akan memberitahu cara memakai bedak agar merata dan terlihat cantik. Pertama, Ibu bercermin dulu ya. Kemudian oleskan spons pada bedak. Kemudian Ibu oleskan spons bedak pada muka mulai dari kening, hidung, pipi, hingga dagu sampai merata ya. Ibu coba lakukan Bu. Wah, bagus sekali ya Bu ya. Nah, itulah cara berdandan yang baik dan benar ya Bu. Selanjutnya, bagaimana kalau kita melakukan kegiatan berdandan dimasukkan ke jadwal harian Ibu ya? Nah, Bu, di sini saya akan menuliskan ya Bu ya, kegiatannya yaitu kan ada yang kosong ya Bu ya, nih di jam 9 sampai jam 10 ya Bu ya. Ibu bisa melakukannya berdandan ya Bu ya. Yang tadi sudah disampaikan ya Bu ya, dengan berpakaian yang baik, lalu Ibu menyisir ya Bu ya, dan memakai bedak ya Bu. Nah, Ibu jika Ibu melakukannya, Ibu bisa conteng atau checklist ya Bu ya di bagian yang ya, dan jika Ibu tidak melakukannya ya Bu ya, Ibu bisa menyonteknya di bagian yang tidak. Bagaimana Bu? Sudah mengerti Bu? Iya. Nah, Ibu bagaimana perasaannya Ibu setelah melakukan aktivitas tadi? Jadi saya senang bisa itu memakai bedaknya kan? Ya, supaya cantik ya Bu ya. Ya. Baik Ibu, Ibu juga terlihat rapih, cantik, anggun ya Bu ya sekarang. Bagaimana? Apakah Ibu sudah bisa melaksanakannya sendiri Bu? Bisa Kegiatan apa yang sudah kita lakukan tadi Bu? merapikan baju saya, Lalu? menyisir rambut, Lalu? memakai bedak. Ya, benar. Coba Ibu sebutkan dan jelaskan caranya Bu. Caranya gimana? Itu kancingnya di baju jangan bukan, itu harus di lubangnya ya, Ya, terus jangan dilipat bajunya. ya benar. Lalu untuk menyisir gimana Bu? Dari depan samping kanan ke belakang ke samping kiri. Ya, benar ya Bu ya. Untuk yang memakai bedak gimana Bu? Bercermin, Lalu? memakai spons bedak sponsnya dioleskan ke bedak, dioleskan ke wajah saya. Ya, baik Bu. Ibu sudah bisa menyebutkannya, berarti Ibu sudah bisa mempraktekannya ya. Baik Bu, setelah kita berlatih cara berdandan, Ibu harus melaksanakannya sesuai dengan jadwal yang telah kita buat tadi ya Bu ya. Yaitu berganti pakaian 2 kali sehari setelah mandi, menyisir rambut 2 kali sehari pagi-pagi dan sebelum tidur, serta memakai bedak sebelum aktivitas bisa di pagi hari, sedangkan pelembab bisa digunakan di pagi hari dan sebelum tidur ya Bu. Nah Ibu, tidak terasa ya Bu ya, ini waktunya sudah menunjukkan 20 menit yang lalu ya Bu.
Apakah ada pertanyaan Ibu? Tidak. Baik Ibu, untuk pertemuan selanjutnya besok saya akan kembali lagi untuk melihat perkembangan kondisi kesehatan Ibu dan melihat tadi Ibu apakah Ibu sudah bisa berdandan atau masih belum bisa ya Bu. Dan saya akan melatih Ibu bagaimana caranya makan yang baik dan benar ya Bu. Untuk waktunya besok Ibu kosongnya jam berapa? Mau jam berapa? Sore. Gimana Ibu kalau sekitar pukul 4 sore Bu? Ya, Ibu tempatnya mau di mana Bu? di sini di kamar saya. Baik Bu, kalau begitu besok kita bertemu untuk membahas cara untuk makan yang baik ya Bu ya. Dan waktunya pukul 4 sore, tempatnya di kamar Ibu ya Bu. Baik Bu, kalau begitu sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya Bu ya. Saya permisi dulu. Assalamualaikum. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Ini mana?